Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam bahagia, salam guru penggerak, salam merdeka belajar, dan salam semangat. Hai guru-guru hebat, calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agung Puja Asmanto, SPDSD, IGP Angkatan 6, unit kerja di SDN Sukarjo 4, Kota Probolinggo. Kali ini saya akan mengunggah tugas 2.3.A.5.3 unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Fitriani sebagai fasilitator dan Ibu Rina Hidayatiningsih sebagai pengajar praktek. Berikut ini adalah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 bor 1 praktek coaching yang disampaikan oleh Ibu Rini Agustiawati dan Agung Pujo Asmanto. Baik Bapak Ibu CGP dimanapun berada, mari kita saksikan skenario 1 sesi 1 alur percakapan coaching Tirta, di mana Ibu Rini sebagai coach dan Bapak Agung sebagai coach. Selamat menyaksikan. Bapak Agung murung dan kurang bersemangat dikarenakan masih ada beberapa teman sejawatnya belum mendukung dalam melaksanakan aksi nyata sekolah, yaitu program Sabtu Berseri Bersih Sehat Beriman di SD Negeri Sukoharjo 4, Kota Probolinggo. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Agung. Boleh saya minta waktunya untuk ngobrol dengan jenengan Bu Rini? Boleh, monggo silahkan. Gini Bu Rini, nggih, makasih. Bu Rini, akhir-akhir ini ada beberapa teman di sekolah saya yang kurang mendukung aksi nyata saya dalam program yang sudah saya buat ini bersama dengan kepala sekolah, yaitu programnya Sabtu Berseri, yaitu Sabtu Bersih, Sehat, dan Beriman. Dan sudah disepakati bersama. Saya kecewa Bu Rini karena saya merasa pada waktu rapat Dewan Guru bersama rekan sejawat serta dihadiri oleh staf penjaga dan TU bahwa kita akan melaksanakan kegiatan aksi nyata itu awal bulan Oktober 2022 dan ini sudah berjalan minggu kelima. Tetapi kenapa masih ada saja rekan yang tidak mendukung aksi tersebut? Seharusnya mereka sadar bahwa aksi nyata tersebut demi kebaikan seluruh warga sekolah. Tetapi setelah 4 minggu berjalan, ujung-ujungnya ada beberapa dari mereka bilang, buang-buang waktu saja. Murid susah diatur Pak Agung. Saya capek menertibkan murid-murid. Saya kok tidak habis pikir ya Bu Rini. Padahal sudah dijelaskan cara penanganan masalah tersebut. Jadi Pak Agung merasa kecewa karena sikap mereka yang tidak mendukung dan terkesan acuh tak acuh gitu. Tidak mau mendapat masalah dengan murid-muridnya. Ya, begitulah, Bu. Jadi tujuan kita di sini untuk membicarakan tentang aksi nyata Pak Agung. Programnya yaitu warga sekolah yang setiap minggu Sabtu Berseri ya Pak ya? Iya, Sabtu Berseri. Itu jangan kecewa karena masih banyak yang belum mendukung gitu nggih. Oke. Padahal visi guru penggerak sesuai dengan profil pelajar Pancasila harus berpihak pada murid nggih Pak? Iya, Bu. Dan Pak Agung ingin mewujudkan aksi nyata tersebut. Ya, betul Bu Rini. Saya ingin mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak dengan membuat aksi nyata, yaitu Sabtu Berseri dan mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh seluruh warga sekolah. Wah, bagus banget itu kalau menurut saya. Aksi nyata jenengan dan programnya jenengan itu sudah sesuai dengan nilai dan
peran guru penggerak ya Pak ya. Kira-kira harapan Pak Agung itu apa ya yang ingin diharapkan dari program ini? Oke, Bu. Saya menginginkan adanya kerjasama yang baik dari seluruh warga sekolah. Bukannya waktu itu pada waktu rapat sudah disepakati dan mereka setuju, tetapi kenyataannya mereka ada saja yang mematahkan semangat saya dan bilang hanya buang-buang waktu saja dan lain sebagainya. Saya menginginkan, Bu, adanya keberpihakan guru-guru pada murid dan menjadikan sekolah sebagai wahana belajar dan bermain siswa dengan budaya positif, sehingga nantinya pembelajaran yang hanya membutuhkan 1 hari, yaitu hari Sabtu, dan hanya dibutuhkan 4 jam pelajaran, bisa menghasilkan pengaruh yang positif bagi warga sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah, Bu. Sebetulnya yang menjadikan Pak Agung kecewa dengan teman sejawatnya itu yang seperti apa nih Pak? Coba mungkin Pak Agung bisa menjelaskan lebih detail mungkin. Gini Bu, sebetulnya saya juga malu membicarakan ini, tetapi ya sudahlah. Begini Bu Rini, teman sejawat yang membuat saya kecewa adalah teman sejawat yang sebelumnya waktu rapat setuju dengan kegiatan yang sudah disepakati, tetapi ujung-ujungnya mematahkan semangat saya dan teman-teman yang lain, mempengaruhi dengan berbicara di belakang saya bahwa saya hanya mencari perhatian kepala sekolah saja dan tidak mengutamakan kepentingan siswa di sekolah. Kurangnya rasa perhatian, kemudian dan teman saya itu kurang rasa tanggung jawabnya yang hanya mementingkan pribadinya dan tanpa memberikan masukan atau solusi bagi kebaikan sekolah. Pokoknya mereka hanya mengajar, selesai mengajar ya sudah ngobrol dan tidak ada inisiatif demi kebaikan sekolah, Bu. Kira-kira apa teman-temannya Pak Agung itu semuanya seperti itu, Pak? Ya memang tidak semuanya, Bu Rini. Masih banyak juga yang baik. Ya, dan bisa jadi panutan untuk murid-murid. Menurut Pak Agung, kalau kita nilai teman-teman jenengan itu dari angka 10 sampai 100, kira-kira teman-teman Pak Agung itu rata-rata dalam mewujudkan aksi nyata Sabtu Berseri itu berapa nilainya? Ya, kira-kira masih 65, Bu Rini. Ya, walau banyak guru yang baik, namun mereka juga masih belum paham betul tentang prakarsa perubahan positif di sekolah. Saya menginginkan adanya perubahan yang baik pada sekolah saya, di mana saya selaku guru ada panggilan hati yang menginginkan perubahan, di mana selama ini di sekolah saya program sekolah masih bersifat monoton. Saya juga menginginkan keberpihakan guru dan warga sekolah kepada murid, dari murid untuk murid, serta citra sekolah yang selama ini ya istilahnya standar di mata warga sekitar sekolah menjadi lebih baik. Apakah Pak Agung selama ini sudah berbagi praktek baik dengan rekan-rekan sejawatnya? Sudah, Bu Rini. Namun karena kurangnya waktu mungkin ya, karena saya juga terlalu sibuk dalam hal membantu kegiatan administrasi kepegawaian dan keuangan di sekolah, sehingga mereka tidak bisa memahami dengan baik tentang apa prakarsa perubahan tentang aksi nyata tersebut. Padahal saya juga membuat program-program berbagi pada komunitas praktisi di sekolah saya dan sharing mengenai hal-hal yang baik dan positif yang bisa dilakukan demi kemajuan dunia pendidikan, khususnya di sekolah saya. Saya juga sudah melakukan presentasi di depan kepala sekolah dan teman-teman sejawat menggunakan PowerPoint, sehingga memudahkan mereka memahami apa yang saya jelaskan. Setelah selesai, saya bagikan file PowerPoint tersebut di grup WA sekolah. Namun mereka ada yang sebagian acuh tak acuh dengan alasan banyak kerjaan, tidak sempat baca WA, malas dan lain-lain itu, Bu Rini.
Ya, kira-kira bisa nggak Pak Agung melakukan sesuatu yang bisa mewujudkan aksi nyata tersebut di sekolah jenengan? Kalau saat ini saya masih ada semangat Bu Rini, tetapi tidak sebesar awal-awal dulu. Tidak seperti awal-awal dulu. Saya lebih memfokuskan kepada teman-teman yang mendukung saya supaya bisa lebih meyakinkan mereka dalam hal perubahan budaya positif yang saya lakukan. Ya, tujuan berikutnya supaya mereka yang mendukung saya tidak terpengaruh kepada mereka yang tidak mendukung. Saya harus memberikan penguatan kepada warga sekolah yang mendukung saya supaya dengan dukungan yang kuat dari teman-teman sejawat, maka keberhasilan tersebut akan muncul sehingga teman-teman yang tadinya tidak setuju akan ikut berkolaborasi ke arah positif. Ini rencananya saya akan melakukan diseminasi dan diskusi untuk memberikan penguatan kepada teman-teman sejawat serta refleksi aksi nyata yang telah kami lakukan. Bagus itu. Menurut Pak Agung, idealnya kapan waktu luang untuk eksekusi rencana tersebut? Ya, secepatnya Bu Rini, tetapi saya lihat dulu jadwal saya supaya tidak berbenturan dengan kegiatan lain yang sangat penting, karena skala prioritas kadang-kadang penting semua. Jadi agak bingung ini. Insya Allah minggu depan tanggal 17 Desember 2022 sekalian dengan persiapan pembagian rapot siswa, waktunya ya mungkin sekitar jam 11 setelah absen siang itu Bu Rini. Menurut Pak Agung, apa sih yang didapat dari obrolan kita hari ini? Alhamdulillah Bu Rini, pertama saya merasa lega ini dan senang ada teman bicara. Yang kedua, saya bisa menemukan cara atau solusi atas apa yang membuat saya sedih, kecewa, masalah dukungan tentang aksi nyata saya di sekolah. Terima kasih ya Bu Rini sudah menjadi teman berbagi bagi saya. Ya, sama-sama Pak Agung. Oke, mungkin ya kita perlu mengadakan pertemuan lagi dan bincang-bincang tentang hari ini. Saya sangat penasaran banget ya mendengar ceritanya jenengan dan ingin tahu aksi nyata jenengan yang jenengan lakukan perkembangannya selanjutnya. Ya Bu Rini, maaf loh sudah menyita waktu Bu Rini. Mohon maaf ini. Nggak apa-apa kok Pak Agung, saya senang dan berterima kasih sudah dipercaya bisa berbagi obrolan dengan jenengan. Ya, sama-sama Bu Rini, terima kasih. Nah, sekarang untuk skenario 2, sesi 2, alur percakapan coaching Tirta, di mana Bapak Agung sebagai coach dan Ibu Rini sebagai coach. Selamat menyaksikan. Bu Rini sedih karena masih ada beberapa teman sejawatnya yang belum berubah untuk program Gerakan Perubahan di SMP Negeri 10 Probolinggo menuju Manusia Merdeka yang berbudaya positif dan bahagia. Sedih banget rasanya saya Pak Agung. Beberapa teman di sekolah tidak berubah akhlaknya. Padahal mereka guru loh. Seharusnya mereka bisa menjadi pamong yang baik. Pamong yang bisa ing ngarsusung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Seharusnya mereka kan sadar kalau mereka adalah ujung tombak dalam gerakan perubahan dalam kurikulum Merdeka dan Merdeka belajar yang berpihak pada murid. Jadi Ibu merasa sedih karena karakter mereka? Ya, begitulah Pak Agung. Jadi tujuan kita di sini untuk membicarakan tentang diseminasi dan aksi nyata di sekolah Ibu. Karena visi guru penggerak adalah menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. Dan Ibu ingin mewujudkan visi tersebut, bukan begitu Bu Rini? Ya betul Pak Agung. Saya ingin nilai dan peran saya sebagai calon guru penggerak adalah berpihak pada murid, sekaligus mewujudkan kepemimpinan murid, ya student agency lah. Wah, sungguh Ibu Rini ini benar-benar pejuang yang hebat.
Kira-kira apa yang Ibu Rini harapkan dari teman-teman sejawat Ibu? Betapa bahagianya saya Pak Agung jika semua Bapak Ibu guru dapat mewujudkan merdeka belajar. Semua yang dilakukan adalah berpihak pada murid. Seandainya itu terwujud, maka murid-murid akan senang belajar. Mereka akan enjoy banget gitu di sekolah, mendapatkan ilmu pengetahuan, pembelajaran di sekolah, jadi tidak membosankan lagi gitu. Maka budi pekerti yang holistik akan terwujud antara olah pikirnya yang tinggi dan luas, olah rasanya dengan akhlak yang menyejukkan hati, olah karsanya yang kuat dalam menuntut ilmu dan membentuk diri, serta raganya yang sehat. Pasti semuanya akan bahagia, Pak Agung. Yang menjadikan Ibu Rini pasti sedih itu teman-teman sejawat yang seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan lebih detail? Bagaimana tidak sedih, Pak? Masih ada loh beberapa guru yang kerjanya itu seenaknya gitu loh. Datangnya juga terlambat, sering ninggalin kelas, kadang hanya ngasih tugas, kadang juga ditinggal begitu saja, nggak dikasih tugas atau apa. Ya akhirnya kelas kan ramai, karena mereka gabut. Ada juga yang keluar ke kantin untuk jajan, bahkan mengganggu kelas yang lain. Jika diberi tugas dan tanggung jawab dalam kepanitiaan juga sering kabur dan kurang tanggung jawab. Ya, cara berpakaiannya juga kurang disiplin dan rapi. Sehingga tidak bisa engar sosung tulodo gitu loh. Jika gurunya saja tidak bisa digugu dan ditiru, bagaimana bisa kita itu mewujudkan pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter? Guru itu salah satu 3 pilar utama pendidikan loh, Pak. Males-malesan, kurang peduli terhadap murid-murid, sedih banget deh rasanya, Pak. Apakah semua teman-teman guru Ibu seperti itu? Ya memang tidak semua sih, Pak, tapi ya masih banyak juga sih yang baik dan bisa menjadi panutan untuk murid-murid. Kalau Ibu Rini nilai dari angka 10 sampai dengan 100, kira-kira nilai untuk teman-teman Ibu secara rata-rata berapa ya, Bu, dalam menunjukkan merdeka belajar itu? Berapa ya? Rata-rata ya semuanya ya? Rata-rata. Mungkin kira-kira 60 deh, Pak. Walau banyak guru yang baik ya, Pak ya, namun mereka juga masih belum paham betul sih, Pak, tentang merdeka belajar. Saya pingin banget sih semua guru di sekolah saya itu paham betul tentang merdeka belajar. Mengajar dan mendidik anak-anak sesuai dengan kodratnya, memerdekakan mereka loh, untuk membentuk diri anak-anak itu, menghantarkan mereka dalam kebijaksanaan. Kalau mereka sudah bijaksana ya pastilah mereka akan selamat dan bahagia. Betul, Bu. Apakah Ibu sudah berbagi praktik baik dengan mereka sehingga mereka akan mendapatkan pemahaman yang luar biasa tentang merdeka belajar, dan beberapa orang yang tanda kutip tadinya akhirnya terwarnai juga? Ya sudah lah, Pak. Namun karena kurangnya waktu mungkin ya, sehingga mereka tidak bisa memahami dengan baik ya tentang apa yang sudah saya diseminasikan tentang merdeka belajar itu. Padahal saya juga berbagi PowerPoint loh untuk mereka, disebarkan mereka agar mereka bisa membaca sendiri, dipahami sendiri di waktu-waktu luang mereka. Ya, namun seringkali mereka ya kurang bisa memahami. Apa memang mereka itu asal-asalan ya bacanya ya, literasinya itu, atau ya kadang mereka itu alasan waktu lah, sibuk lah, malas lah dan sebagainya. Kurang serius gitu loh, Pak. Kira-kira bisa nggak Bu Rini melakukan sesuatu yang bisa mewujudkan merdeka belajar di sekolah Ibu? Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Harus berkoordinasi dulu ya dengan kepala sekolah, karena harus meluangkan waktu, Pak, untuk melanjutkan diskusi gerakan perubahan ini. Kalau perlu ya diskusi secara pribadi ya, mungkin dengan teman-teman sejawat ya, mungkin bisa lebih mengena ya, sehingga mereka nggak kacau lagi pemahamannya. Padahal saya sudah jadi role model ya, pasti itu kan gitu, dan menyusun program-program untuk mewujudkan merdeka belajar, mungkin program itu mungkin ya, sehingga
menggerakkan komunitas praktisi yang sama ya visinya dengan saya, itu lebih serius lagi mungkin. Dan menurut saya wali kelas itu juga seharusnya peranannya itu sangat penting ya, karena wali kelas itu kan lebih dekat ke murid-murid dan bisa ngobrol langsung dengan orang tua atau wali murid. Ini dalam menciptakan Merdeka Belajar, ruang kelas yang nyaman, terus literasinya seperti apa, itu saya kira wali kelas itu sangat berperan banget ya dalam membentuk karakter juga kan gitu. Tapi seandainya semua wali kelas itu seperti itu, nah itu kan akan mengena semua ke anak-anak sehingga Merdeka Belajar itu terwujud. Mungkin ini juga Pak, lingkaran pengaruh kepala sekolah ini juga sangat penting kalau menurut saya. Sebagai manajer seharusnya lebih bisa mempengaruhi teman-teman ya, yang sulit untuk memerdekakan dirinya. Untuk memerdekakan dirinya aja teman-teman itu sulit gitu loh. Karena self disiplinnya itu kan hanya dimiliki oleh orang-orang merdeka kan gitu. Kalau mereka masih belum merdeka, belum bisa memimpin dirinya sendiri, bagaimana bisa kan gitu. Sulit banget gitu. Lingkaran pengaruh itu bisa sih mendisiplinkan orang-orang yang masih self disiplinnya bermasalah. Menurut saya itu seperti itu. Iya. Menurut Ibu idealnya kapan waktu luang untuk eksekusi rencana tersebut? Menurut saya sih agar lebih cepat pemahaman dan penerapannya seharusnya ada waktu tersendiri sih Pak, yang saya membutuhkan waktu sendiri. Mungkin ya seharusnya itu tiap minggu lah kita ketemu. Tiap hari kan pulangnya jam 2 tuh untuk PNS ya, untuk kita ya, yang bekerja. Sedangkan anak-anak itu pulangnya jam 1.15, kan masih ada senggang waktu itu. Nah, itu bisa sih dimanfaatkan untuk untuk diskusi tentang Merdeka Belajar agar mereka itu paham betul ya seperti apa sih Merdeka Belajar, bukan hanya sekedar teori. Bahkan teorinya aja mereka mungkin masih belum terlalu ya. Ini tugas calon guru penggerak mungkin ya untuk memahamkan mereka juga. Tapi ya lingkaran pengaruh itu juga penting sih. Bagaimana ya mendidik dan mengajar itu kalau kompak, kalau guru-guru itu bisa kompak memerdekakan anak-anak. Semua yang dilakukan itu berpihak pada murid. Ini kan masih ulangan sih anak-anak. Mungkin akhir semester ini bisa juga mungkin dialokasikan waktunya, diluangkan waktunya untuk diskusi lebih mendalam tentang Merdeka Belajar. Bagaimana langkah-langkah atau program-program yang akan kita buat untuk mewujudkannya. Jadi apa yang Ibu Rini dapatkan dari obrolan kita ini? Ya banyak lah Pak. Yeah. Pertama ya saya merasa lega sih dan ada teman bicara kan gitu. Kedua saya juga bisa menemukan cara. Akhirnya dari obrolan kita itu ada cara atau solusi yang muncul gitu. Yang membuat saya sedih terkait mewujudkan Merdeka Belajar ini Pak. Yang berpihak pada murid ini. Terima kasih loh Pak Agung sudah menjadi teman berbagi bagiku. Ya, oke Bu Rini, mungkin kita bisa bertemu lagi. Ini percakapan yang menarik ini. Kita bisa bincang-bincang lagi terkait hal ini. Saya sangat penasaran dengan cerita Ibu tadi dan aksi nyata yang Ibu lakukan. Perkembangannya nanti seperti apa, saya ingin sekali untuk mendengarkannya. Oke, Pak Agung, see you. Oke, terima kasih. Kita ingin banyak penjelasan hasilnya kayak apa. Ya. Terima kasih ya Pak Agung. Oke, sama-sama Bu.